Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini akan membahas tentang berpikir komputasional algoritma berbasis blockchain. Sebelum ke materi, bagaimana kabarmu? Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Happy, kesal, sedih, ceria? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran berpikir komputasional plat, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk untuk kelas 8F? Faisal sama Ronaisa. Keterangannya apa? Dua-duanya sakit. Oke, baik. Marilah kita melakukan SBY. Pohon berdiri sebelum kita memulai pembelajaran. Kita berdiri melakukan SBY dulu biar tidak ngantuk karena sudah siang menunjukkan waktunya. Oke, tetap ayo Nuki. Oke, sudah kita melakukan ice breaking. Tepuk 1, 2, 3 ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk pelajaran berpikir komputasional plat menggunakan kita dengan motivasi awal, yaitu pernah nggak kalian melakukan atau belum saat disuruh melakukan sesuatu tapi instruksinya nggak jelas. Ternyata agar tugas berhasil kita butuh langkah-langkah yang runtun dan tepat. Nah, itulah yang disebut algoritma. Bukan cuma di bagian komputer tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Komputer tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Hari ini kita akan belajar menyusun algoritma untuk memecahkan masalah dengan cara yang sistematis dan logis. Persepsi. Tadi kita sudah mengikuti berita. Hal ini berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak dalam komputer, kalau kita
memberikan perintah atau algoritma yang tidak jelas atau tidak berurutan, maka program juga akan bingung. Sama seperti kalian tadi, itulah pentingnya belajar menyusun algoritma yang tepat dan runtut. Tujuan pembelajaran untuk kali ini yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami konsep berpikir komputasional, algoritma dan penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, melalui kegiatan praktik coding menggunakan Scratch, siswa dapat membuat aplikasi sederhana sesuai instruksi. Kegiatan hari ini yang pertama, praktek algoritma berbasis plat. Dua, mengerjakan LKPD. Dan ketiga adalah presentasi hasil kerja. Pertanyaan, kalian pernah main Roblox? Pernah enggak? Roblox di handphone atau main penyusun puzzle secara online di HP? Pernah toh? Nah, menurut kalian bagaimana permainan tersebut? Bagaimana cara membuatnya? Itu yang harus kalian ketahui. Next. Sekarang Bu Nining akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan langkah-langkah yang bisa diulang, diukur, dan diotomatisasi menggunakan teknologi. 4 konsep inti berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian lebih kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Pengertiannya adalah mencari kesamaan dalam masalah. Ketiga, abstraksi, mengambil inti masalah, mengabaikan hal yang tidak penting. Terus yang ketiga, keempat adalah algoritma, menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Fokus materi algoritma. Definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah. Algoritma harus satu, jelas, terurut, dapat diulang dengan hasil yang konsisten. Mengapa algoritma penting?
dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari resep makanan, jadwal harian, hingga program komputer. Ketiga, membiasakan berpikir logis dan sistematis. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kalian algoritma membuat teh itu ada langkah-langkahnya. Itu sudah begini. Tayangkan dari siapkan gelas, rebus air, tuang air, masukkan teh celup, aduk, tambahkan gula, dan yang terakhir adalah teh siap dinikmati. Orientasi masalah untuk pembuatan aplikasi stres. Jika kamu ingin membuat animasi stres tentang menghitung waktu tempuh, bagian mana yang penting dan mana yang tidak penting, dan mana yang bisa diabaikan, dan bagaimana langkah membuatnya, itu yang harus kalian ketahui. 1. Apakah perlu latar belakang budaya dalam pembuatan stres? Yang kedua, apakah perlu tambahan suara? Apakah harus fokus saja pada program utamanya? Itu yang menjadi orientasi masalah untuk aplikasi stres pada hari ini. Selanjutnya, oke, kita akan praktek menyusun kode blok di stres. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, saya tugasnya individu, tetapi nanti yang presentasi setelah membuat program stres, perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pembuatan stres. Mengerti? Mengerti? Ya, paham? Oke. Nah, sekarang next lagi. Sekarang buka kalian stresnya, aplikasi stres. Oke, LKPD sudah saya bagikan. Sudah. Sekarang buatlah program seperti yang Bu Nining tayangkan, dan sudah LKPD sudah saya berikan. Sekarang buatlah program seperti yang saya contohkan dan sudah saya tampilkan.
Yuk, sekarang sudah bekerja sama satu sama lain. Buat dulu sesuai dengan jalan bunyi. Dipresentasikan dari kelompok 1. Silakan nomor 1.
belajar bahwa konflik dan algoritma adalah dasar dari cara kerja program. Dengan menyusun blok-blok kode secara berurutan, kita sebenarnya sedang membuat algoritma, yaitu langkah-langkah logis yang harus dijalankan oleh komputer. Dari pengalaman ini, kita memahami bahwa algoritma yang jelas dan utuh sangat penting agar program dapat bekerja dengan benar. Stres membantu kita memvisualisasikan logika, memecahkan masalah, dan berpikir secara sistematis layaknya seorang programmer. Nah, sekarang analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Apa yang aku pelajari hari ini? Apa? Membuat kode blok. Apa yang bisa aku terapkan di kehidupan nyata? Berpikir secara komputasional. 3. Bagaimana perasaanmu saat menyelesaikan masalah ini bersama teman? Sekarang setelah kita membuat LKPD, ini akan membagikan soal untuk evaluasi praktek hari ini. Jawab bagi yang sudah mendapatkan soalnya. Segera dijawab dan kemudian diberi nama absen kelas. Sudah selesai, sudah diberi nama dulu. Nama absen kelas. Dan dijawab pertanyaannya disilang. Sudah.
urutkan secara urut dari belakang ke depan. Dulu. Sudah. Kumpulkan sini, kumpulkan begini dari tangan setia. Sudah ini dari sini. Sudah. Hey.